Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi tanah, sumber daya alam, kegiatan manusia dan dampaknya bagi lingkungan. Adapun submaterinya antara lain pembentukan tanah karena pelapukan batuan, sumber daya alam, kegiatan manusia yang mempengaruhi permukaan bumi, dan pelestarian sumber daya alam. Pembentukan tanah karena pelapukan batuan. Struktur bumi dari dalam sampai luar adalah lapisan inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut atau mantel bumi, kerak bumi. Lapisan inti bumi dalam merupakan pusat bumi dan terbentuk dari besi dan nikel padat. Lapisan inti bumi luar merupakan lapisan cair dan terbentuk dari besi, nikel, dan zat lainnya. Selimut atau mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dan terbentuk dari mineral silikat. Dan lapisan kerak bumi tersusun dari batuan. Pada bagian kerak bumi, bagian atasnya terdiri dari batuan, dan dalam jangka yang panjang akan mengalami pelapukan, sehingga membentuk tanah. Nah, teman-teman bisa melihat di sekeliling teman-teman, atau yang tadi pernyataan bahwa kerak bumi itu terdiri dari batuan. Tetapi, mengapa kita melihat tanah yang merupakan bagian dari permukaan paling atas? Nah, apa yang terjadi dengan batuan tadi? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pelajari materi berikut ini. Nah, di bumi ini terdapat jenis-jenis batuan, antara lain ada batuan beku, batuan endapan atau sedimen, dan batuan malihan atau metamorf. Batuan beku ialah batuan yang terbentuk karena adanya pembekuan pada magma dan lava, di mana magma merupakan cairan yang sangat panas dan terdapat di dalam perut bumi. Magma yang keluar di permukaan bumi disebut dengan lava. Magma dan lava dapat membeku karena mengalami pendinginan di permukaan bumi, karena suhu di permukaan bumi lebih rendah dibandingkan di dalam pusat bumi. Adapun contoh-contoh batuan beku antara lain ada batu apung, batu granit, batu obsidian, dan batu basalt. Selanjutnya yaitu batuan endapan atau sedimen, yang terbentuk karena adanya proses pengendapan yang bervariasi, di mana pengendapan ini memakan waktu yang lama dan perlahan-lahan. Adapun contoh dari batuan endapan adalah batu kapur, batu konglomerat, batu pasir, dan batu breksi. Selanjutnya yaitu batu malihan atau metamorf, yang berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang mendapatkan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, di mana tekanannya ini disebabkan oleh tindihan dari dalam maupun dari luar bumi. Jika suhu tinggi disebabkan karena adanya sentuhan dengan magma yang bersuhu tinggi. Adapun contoh batuannya ialah batu pualam atau batu marmer, batu sabak, dan batu kuarsa. Setelah kita membahas jenis-jenis batuan yang ada di bumi, nah sekarang kita mempelajari proses pelapukan batuannya sehingga menjadi tanah. Pelapukan itu apa? Pelapukan adalah proses penghancuran batuan
dari ukuran besar hingga menjadi kecil. Nah, pelapukan ini dapat terjadi akibat pengaruh cuaca, adanya pengaruh air, udara, serta kegiatan dari makhluk hidup. Nah, di sini dibagi atas 3. Ada pelapukan fisika atau mekanik, ada pelapukan biologi, dan ada pelapukan kimia. Kita bahas dulu yang pertama, pelapukan fisika atau mekanik. Pelapukan fisika atau mekanik ialah pelapukan yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Pelapukan fisika ini banyak terjadi di daerah padang pasir. Mengapa demikian? Karena di siang hari, suhu di padang pasir ini sangat panas. Sedangkan di malam harinya suhunya sangat dingin. Nah, adanya perbedaan suhu secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan menghancurkan batuan itu sendiri. Sehingga batuan yang semula utuh dan keras, lambat laun akan menjadi rapuh serta menjadi serpihan-serpihan dan membentuk tanah. Selanjutnya yaitu pelapukan biologis yang disebabkan oleh adanya kegiatan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Adapun berbagai kegiatan makhluk hidup yang dapat mempercepat terjadinya pelapukan sebagai berikut. Yang pertama, adanya akar tumbuhan yang menembus dan menghancurkan batuan. Dan yang kedua, adanya tumbuhan lumut yang tumbuh di atas batuan dan dapat melapukan batuan tersebut. Selanjutnya yaitu pelapukan kimiawi yang terjadi akibat adanya reaksi antara udara, air, dan mineral yang ada di dalam batuan. Reaksi antara air dengan karbon dioksida di udara dapat melapukan batuan. Nah, tadi kita sudah mempelajari proses terbentuknya tanah dari batuan. Sekarang kita mempelajari lapisan-lapisan tanah. Manusia hidup di atas tanah. Hewan serta tumbuhan juga memerlukan tanah sebagai tempat hidup. Nah, apakah tanah itu sebenarnya? Menurut para ahli, bumi ini mula-mula terbentuk dalam wujud batuan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, batuan yang sudah terbentuk secara perlahan-lahan mengalami pelapukan. Batuan yang telah lama mengalami pelapukan akhirnya membentuk lapisan-lapisan tanah. Adapun unsur pembentuk tanah adalah adanya unsur mineral atau anorganik, adanya unsur organik, adanya air, udara, dan mikroorganisme. Selanjutnya, mari kita lihat lapisan-lapisan tanah. Ada video berikut ini. Oke, setelah kita mempelajari tentang lapisan-lapisan tanah, kita lanjut ke jenis-jenis tanah. Sebelum masuk ke dalam materi, kita mendapat pertanyaan nih. Apakah jenis tanah di setiap tempat itu sama? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau teman-teman masih bingung, coba teman-teman amati tanah yang ada di halaman rumah, tanah yang ada di sawah, atau tanah yang di sekitar pantai.
Nah, apakah jenis tanah di tempat-tempat tersebut sama ya? Nah, tentu saja berbeda. Yuk kita simak apa saja sih jenis-jenis tanah itu. Nah, yang pertama ada namanya tanah berhumus. Nah, tanah ini paling subur di antara jenis tanah lainnya. Tanah ini berwarna gelap dan cenderung dapat menahan air, sehingga bagus untuk bertanian. Yang kedua ada tanah berpasir. Tanah ini tidak begitu subur, sedikit mengandung bahan organik, dan mudah dilalui air. Tanah berpasir ini sangat kasar, berpori sehingga menyimpan banyak udara dan membuatnya cepat kering. Yang ketiga, tanah berkapur. Tanah ini sangat mudah dilalui air, sedikit sekali mengandung humus sehingga dia kurang subur dan mengandung bebatuan. Yang terakhir ada tanah liat yang terdiri dari partikel yang lebih kecil. Tanah ini sulit dilalui oleh air. Tanah liat ini basah, sangat lengket dan elastis. Tanah jenis ini banyak digunakan sebagai bahan dasar keramik, batu bata, dan genteng. Selanjutnya masuk submateri sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam sendiri dibagi atas dua. Ada sumber daya alam dapat diperbaharui. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, air, sinar matahari, dan udara. Karena sumber daya alam dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia meskipun dimanfaatkan secara terus-menerus. Tetapi kita harus manfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tidak berlebihan. Yang kedua ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, ini sumber daya alam yang akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Contohnya ada aluminium, perak, batu bara, dan minyak bumi. Nah, bagaimana cara kita untuk mensiasati supaya sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini bisa kita manfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya ada penggantinya yaitu sumber energi alternatif yang bisa dari angin, bisa dari matahari, bisa dari gelombang laut, bisa dari panas bumi. Selanjutnya yaitu submateri perubahan permukaan bumi. Yang pertama ada pembakaran hutan, di mana manusia banyak melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, pemukiman penduduk, atau untuk industri. Yang kedua, ada penebangan pohon secara liar, di mana pohon-pohon ini diambil kayunya sebagai bahan bangunan. Penebangan pohon-pohon di hutan secara liar ini juga dapat mengubah permukaan bumi. Yang ketiga, ada penambangan liar, di mana sebagian besar bahan tambang berada di dalam tanah. Pengambilan bahan tambang dengan cara digali atau ditambang. Contohnya tembaga, besi, batu bara, aluminium yang sering ditemukan di permukaan bumi. Sehingga kegiatan penambangan juga dapat mengubah permukaan bumi. Selanjutnya masuk ke submateri pelestarian sumber daya alam, di mana dapat kita lakukan beberapa upaya antara lain reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul atau tandus akibat adanya penebangan atau bencana alam. Nah, sehingga dari reboisasi ini dapat mengembalikan kembali fungsi hutan yang sesungguhnya. Yang kedua ada sengkedan atau terasering. Nah, ini merupakan upaya dengan cara membuat teras-teras pada tanah yang miring, sehingga dapat mengurangi erosi.
Yang ketiga ada pemeliharaan daerah aliran sungai. Nah, pemeliharaan daerah aliran sungai ini dapat menjadikan sungai terpelihara dan dapat memberikan manfaat baik bagi manusia. Adapun perilaku manusia yang biasanya merusak daerah aliran sungai ini seperti membuat pemukiman di atas sungai, kemudian membuang sampah rumah tangganya atau limbah-limbahnya langsung ke sungai. Dan yang keempat ada pengelolaan air limbah, di mana yang kita tahu sendiri, air limbah itu memiliki zat berbahaya, sehingga jika langsung dibuang ke laut atau ke lingkungan dapat merusak lingkungan, sehingga perlu adanya pengelolaan terlebih dahulu. Yang terakhir ada daur ulang sampah, di mana sampah-sampah plastik khususnya yang sulit untuk terurai dan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, kita dapat memanfaatkan seperti pada gambar ini, seperti membuat tas dan lain-lainnya. Oke, itu saja materi ilmu pengetahuan alam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal pengayaan nanti. Insya Allah tugasnya akan Bu Guru share di grup WhatsApp. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.